Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Di sini saya akan sedikit memberi cara untuk keluhan kipas hanya berdengung. Kipas ini kata pemiliknya itu kalau dicolok listrik hanya berdengung dan tidak bisa berputar. Kipas merek Niko. Bagaimana caranya? Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, dan like untuk kemajuan video ini. Semoga bermanfaat. Kita bongkar dulu bagian jaringnya atau covernya. Sini kita bongkar pakai obeng saja karena ini model yang pakai ada kancingannya, bukan pakai ring. Untuk selanjutnya, untuk memastikan dinamonya masih baik, saya siapkan multitester. Kita arahkan ke skala ohm. Kita cek apakah dinamonya atau motornya lilitannya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ini kita arahkan ke ohm dan kabel colokannya kita tes. Di sini saya putuskan untuk diisolasi karena tester saya sudah hanya kabel saja, tidak ada jarumnya. Kita cek speed 1, oh ternyata masih nyambung, masih bagus lilitannya. 2 juga bagus. Untuk speed 3 ya masih bagus, dan tahanannya juga normal. Setelah kita pastikan dinamonya lilitannya masih bagus, kita bongkar saja. Ini dibongkar dari bagian sini. Ini kuncinya itu diputar ke sebelah kanan searah jarum jam kalau melepas. Sebaling-balingnya tinggal kita tarik. Maaf, saya ini memakai kamera sendirian, jadi agak susah. Terus selanjutnya yang setelah baling-baling ada kuncian lagi, kita lepas, baru cover yang belakang. Dan penampakannya seperti ini setelah kita lepas. Setelah dilepas, kita nanti dilepas baut-bautnya memakai obeng plus. Untuk pengaitnya yang di samping cover samping ini dilepas menggunakan obeng min. Pakai 2 obeng ya. Jadi satu dari arah belakang, satu dari arah depan. Setelah terlepas, ini ditarik. Dalamnya ada motor dinamo penggerak. Lepas juga saklar untuk geleng-gelengnya. Istilahnya saya geleng-geleng tarikannya itu. Karena ini sangat kotor, saya bersihkan sedikit bisa pakai kuas atau sikat gigi yang sudah tidak terpakai. Bersihkan agar pekerjaan lebih nyaman nantinya. Setelah dibersihkan, ini sudah dilepas semuanya. Kita tes. Ini asnya ini agak seret tapi tidak terlalu. Untuk memastikan, kita tes kapasitor kita arahkan ke
skala untuk mengukur kapasitor kabelnya beda. Yang tadi hijau sama abu-abu, sekarang hijau sama biru yang kom dengan tulisan MA itu. Kita ukur kapasitor ini di kipas merek Niko 16 in ini dipotong dulu. Ini ukurannya 1,5 mikrofarad. Nah, ini diukur, ternyata di multitester saya terbaca 1,8, karena memang multitesternya ini kelebihan 2 digit atau 3 digit. Berarti kapasitor dipastikan bagus, masih bagus. Untuk selanjutnya saya pastikan ini ada di bushing, kerusakannya ada di bushing. Bushing itu yang jenis bearing tapi bukan bearing. Kita lepas gearboxnya dulu. Setelah itu untuk menemukan bushingnya, baut 4 ini dibuka pakai obeng. Baut 4 sisi dari motor dinamo. Di sini alatnya cukup simple ya, cuma obeng, terus gunting, tang, solasi. Saya kira cuma beberapa, jadi tidak membutuhkan alat yang banyak. Jadi jikalau Anda mau membongkar sendiri, kemungkinan juga bisa. Yang penting tahu ilmu dan prakteknya. Setelah dilepas semuanya, kita tarik yang depan ditarik dulu, biarkan asnya ikut dulu, nggak apa-apa. Ini yang belakang nih, ini bushing adalah itu yang ada di tengah, itu yang tempat dudukan asnya. Ini yang belakang, bushing yang belakang saya kira masih bagus, dan yang depan ini ada yang belakang bagus, yang depan ada sejenis apa ya, gemuk itu lengket gitu. Nah, ini kegores, bushingnya kegores, nanti kita ganti yang baru. Karena yang belakang masih bagus, kita cukup ganti yang depan saja. Untuk melepaskannya ada 3 dudukan, ada 3 pengait, dilepas pakai obeng. Pengaitnya ini 3 ini dilepas pakai obeng. Setelah pengaitnya kendor, diambil dari dalam. Nah, ini cukup mudah ya. Dan ini ada penekannya. Terus setelah itu bushing. Ini nanti yang kita ganti baru. Benda sekecil ini kalau bermasalah juga akan bermasalah. Ini bushing yang baru kita pasang untuk mengganti yang lama yang sudah aus atau sudah tergerus oleh termakan usia. Untuk penahan pinggirnya yang dari pabrik itu sejenis busa keras, ini kita pakai dari
fan belt atau streng yang lebar, kita bentuk melingkar, bentuk ring untuk mengering bushing. Anda bisa memakai apa saja yang sekiranya bagus. Kalau saya memakai streng itu. Kita rangkai seperti semula. Setelah dirangkai, pastikan bushingnya center di tengah. Kunciannya dikunci lagi. Jadi bisa nanti center. Memasangnya harus pas di tengah. Setelah kita pasang ini, kita tes dulu, dites dulu tanpa menggunakan baling-baling. Kapasitor dipasang, di as depan dikasih benda atau isolasi yang nanti sekiranya bisa terlihat putar atau tidak. Ini saya perlihatkan, saya colokkan dulu. Nah, speed 1 sudah berputar, 2, 3 berputar, berarti pemasangan bushing sudah pas dan bagus. Untuk selanjutnya kita rangkai seperti semula. Gearbox dipasang lagi, kapasitor jangan lupa diisolasi yang sudah terpotong tadi. Untuk tuas geleng-gelengnya juga dipasang agar nanti bisa geleng-geleng. Yang penting tidak manggut-manggut ya. Bisa geleng-geleng. Kita cek untuk geleng-gelengnya. Colokan speed 1. Dan ternyata sudah bisa geleng-geleng, sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita tes memakai baling-baling dan sudah bagus. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Untuk video yang lain bisa tonton di video selainnya. Apabila banyak kesalahan dari saya minta maaf. Ada tidak jelas bisa komen di komentar.